Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Jujun Junaidi di pelajaran dasar desain grafis. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai unsur warna pada desain grafis. Nah, teman-teman pasti penasaran nih, apa sih yang akan kita bahas? Nah, sebelum kita membahasnya, kita akan lihat dulu kompetensi dasarnya apa. Yang pertama adalah memahami fungsi dan unsur warna CMYK dan RGB. Nah, teman-teman pasti penasaran nih, apa itu CMYK, apa itu RGB. Nah, selanjutnya menempatkan berbagai fungsi dan unsur CMYK dan RGB. Nah, tujuan pembelajaran. Tentunya setiap pembelajaran tujuannya siswa dapat memahami fungsi dan unsur warna CMYK dan RGB. Yang kedua, siswa dapat menempatkan unsur warna CMYK dan RGB dalam sebuah desain. Nah, jadi tujuan pembelajarannya itu ya teman-teman nih, siswa-siswi kelas 10 harus paham apa itu CMYK, apa itu RGB, dan dapat mengaplikasikannya pada karya desain. Oke, untuk materi pembelajarannya nih, yang pertama ada pengertian warna, yang kedua ada fungsi warna, yang ketiga ada unsur warna CMYK dan RGB. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, silakan ambil dulu kopi atau teh manis, duduk manis, dengerin kalau bisa pakai headset biar gak ada yang ganggu. Siapin bukunya dan kita langsung mulai aja. Oke, pengertian warna. Kalau misalkan temen pikir dulu deh, warna itu apa ya? Warna itu apa ya? Warna itu kadang kita tuh tahu warna ya warna gitu loh. Ada sesuatu yang kita lihat dan bisa kita bedakan gitu loh. Nah, warna dapat didefinisikan secara objektif atau fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan oleh, atau secara subjektif atau psikologis merupakan bagian dari pengalaman indera penglihatan. Sekali lagi ya, warna dapat didefinisikan secara objektif atau fisik sebagai sifat cahaya. Jadi warna itu sifat cahaya. Cahaya yang kita tahu kan cahaya itu putih ya, itu cahaya. Tapi kan cahaya bisa jadi cahayanya warna merah, cahaya warna hijau. Gitu. Nah, atau secara subjektif atau psikologis, warna merupakan bagian dari pengalaman indera penglihatan. Secara objektif atau fisik, warna dapat diberikan oleh panjang gelombang. Dilihat dari panjang gelombang, cahaya yang tampak oleh mata merupakan salah satu bentuk pancaran energi yang merupakan bagian yang sempit dari gelombang elektromagnetik cahaya yang dapat ditangkap indera manusia. Nah, jadi agak rumit ya. Apa sih pengertian warna tersendiri gitu loh. Jadi selain audio yang punya gelombang elektromagnetik, cahaya juga punya gelombang elektromagnetik. Jadi pada intinya cahaya itu adalah, kalau secara objektif atau secara fisik, itu adalah sifat cahaya. Jadi asal usul cahaya itu warna itu dari cahaya. Sedangkan secara psikologis itu cahaya itu bisa diartikan sebagai pengalaman indera penglihatan. Lanjut. Apa fungsi warna CMYK dan RGB? Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya nih, CMYK itu apa, RGB itu apa? Pasti kan teman-teman catat ini. CMYK sama dengan cyan, magenta, yellow, key. Sedangkan RGB itu red, green, blue. Nah, warna CMYK dan RGB merupakan dua komponen penting dalam teori warna. Dua komponen ini menjadi dasar dalam membentuk warna-warna lain. Jadi pada dasarnya RGB dan CMYK itu sama saja, ya, sama-sama saja. Tapi hanya peruntukannya yang berbeda gitu, pengaplikasiannya yang berbeda. Nah, untuk warna RGB sendiri itu biasanya untuk warna RGB sendiri itu peruntukannya adalah untuk desain-desain yang memang hanya ditampilkan di monitor. Teman-teman bisa lihat di Instagram kalau ada desain gitu.
ataupun di Facebook teman-teman kalau ada desain. Nah, itu tuh format warnanya adalah RGB. Karena warna RGB itu diperuntukkan untuk media yang berbentuk digital gitu, tampilan digital seperti tampilan di monitor, HP gitu. Nah, itu RGB. Nah, sedangkan untuk CMYK itu diperuntukkan ya, format warna CMYK itu diperuntukkan untuk percetakan. Nah, jadi teman-teman yang suka nyetak banner ataupun pamflet gitu, nah itu format warna yang diatur gitu, itu merupakan format warna CMYK. Jadi jangan sampai salah ya, jangan sampai format CMYK diaplikasikan ke format desain yang memang tujuannya hanya untuk kepentingan digital gitu. Karena itu warnanya bakal terlihat sangat kontras sekali dan berbeda ya untuk format digital gitu jika kalian pakai format yang CMYK. Nah, lalu bagaimana sih cara mengatasi perbedaan gitu? Nah, langkah pertama adalah dengan mengetahui perbedaan dari CMYK dan RGB. Nah, warna CMYK tadi sudah saya sebutkan bahwa itu artinya cyan, magenta, yellow, black, dan warna CMYK seringkali digunakan untuk percetakan data ya. Nah, sedangkan warna RGB merupakan red, green, blue yang biasa digunakan untuk itu tadi untuk kepentingan desain di bidang digital gitu. Nah, selanjutnya persamaan dan perbedaan warna CMYK dan RGB. Nah, persamaannya apa? CMYK dan RGB sama-sama warna primer. Teman-teman bisa lihat penjelasan tentang warna primer di atas ya, di video sebelum. Oke, perbedaannya. Perbedaan RGB, red, green, blue, udah jelas ya. Kalau CMYK, cyan, magenta, yellow, black. K itu dia black ya. Jadi kalau orang awam bilang itu cyan itu biru, magenta itu merah, yellow itu kuning, K itu hitam. Jadi bukan black, bukan CMYB tapi CMYK. K itu hitam. Nah, RGB merupakan warna-warna primer yang digunakan pada monitor, sedangkan CMYK merupakan warna primer yang digunakan pada printer atau pencetakan gitu. Jika warna RGB dicampur semua akan menghasilkan warna putih, dan jika warna CMYK dicampur semua akan menghasilkan warna hitam. Nah, kesimpulannya, ini cepat sekali memang materi ini ya, jadi jangan terlalu lama ya, karena ini memang sedikit sekali. Kesimpulannya adalah warna CMYK digunakan untuk kepentingan percetakan, sedangkan warna RGB digunakan untuk kepentingan media digital. Itu ya. Jadi teman-teman kalau ditanya CMYK kalau ngedesain buat apa? Buat di print atau enggak? Di print berarti, kalau di print berarti format CMYK. Kalau nggak di print berarti formatnya RGB. Oke, itu saja untuk materi dasar desain grafis. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun sanggahan ataupun pengen chattingan, silahkan komen di kolom komentar, dan untuk materi selanjutnya tunggu saja. Terima kasih, nama saya Jujun, sampai jumpa.